Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat badan, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa bermujalasah kembali dalam rangka untuk mengaji, menelaah bab akidah atau tauhid yang ada dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Mudah-mudahan dengan begitu kita bisa memahami akidah yang lurus, akidah yang disebut dengan ahlul haq wa sunnah dalam manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat, kerabat dan pengikutnya, serta kita semuanya insyaallah istiqamah konsisten dalam menjalankan dan mengerjakan sunnah-sunnahnya hingga akhir masa nanti. Jadi sambil nunggu nasi kebuli enaknya ngaji. Kalau nunggunya nggak sambil ngaji itu mikir mulu gitu ya. Jadi mesennya sudah terlanjur banyak, yang datang sedikit ya alhamdulillah ya. Jadi kita rezekinya nanti adalah rezeki anak soleh semuanya. Oke, kita lanjutkan pengajian yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu billahi azza wa jal, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung lagi maha mulia. Yajibu alaina an nu'mina billahi rabbina, wajib atas kita orang-orang muslim mukmin untuk beriman kepada Allah Tuhan kita. Siapa Allah? Wa huwal ilahul haqqul ladzi khalaqa kulla syai'in wa huwal wajibul wujud. Dialah Tuhan yang sebenarnya al-ma'bud bil haqq. Ya. Jadi kalau kita mengikrarkan kata la ilaha illallah ay la ma'buda bil haqqi illallah, enggak ada yang layak untuk disembah dengan sebenar-benarnya selain Allah Subhanahu wa taala. Allah itu al-ilah al-haq, Tuhan yang hak, yang sebenar-benarnya. Kenapa? Karena ada Tuhan yang tidak sebenar-benarnya. Seperti Tuhannya orang-orang musyrik Mekah pada waktu itu, Uzza, Lata, Manata, Hubal, itu adalah Tuhan-Tuhan mereka. Mereka menyembahnya, tapi itu bukan Tuhan yang hak, bukan Tuhan yang sebenarnya. Nah, Allah itu adalah Tuhan yang hak, alladzi khalaqa kulla syai'in, dialah yang menciptakan segala sesuatu, wa huwal wajibul wujud, dan Allah itu sifatnya wajibul wujud. Di alam raya itu cuma ada dua. Yang pertama wajibul wujud, yang kedua adalah jaizul wujud. Yang pertama itu wajibul wujud, yang wajib wujudnya harus ada, tidak boleh tidak ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil wajib wujudnya Allah Subhanahu wa taala? Adanya alam raya. Bumi sudah musyahadah, sudah ada, langit sudah ada, matahari sudah ada, rembulan sudah ada, diri kita sudah ada. Itu adalah dalil wajib wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Langit yang sedemikian bagus, kokoh, ya, kalau dalam bahasa Quran dikatakan bi ghairi amadin tarawunaha, tanpa yang dalam penglihatan kita, tanpa ada tiangnya sama sekali. Bumi yang menghampar luas, itu nggak mungkin kemudian jadi ujuk-ujuk. Tiba-tiba jadi, tiba-tiba ada, itu nggak mungkin. Jadi pasti ada yang
mewujudkannya, pasti ada yang menciptakannya. Nah, yang menciptakan ini pasti beda dengan makhluk. Contoh nih, di depan kita ini ada kursi, ada meja ini bukan kursi, ada meja. Meja ini ada di depan kita, kita nggak tahu siapa yang bikin dan kapan dibikinnya. Tapi ketika meja ini sudah ada, dalam pikiran kita pasti berpikir meja ini ada, pasti ada yang mengadakan, ada yang membuat, ada yang membikin. Tidak ujuk-ujuk datang, bluk ada meja, nggak seperti itu. Pasti meja tersebut itu ada yang menciptakan, begitu loh. Dan yang menciptakan meja tidak sama dengan meja. Masa Mulyadi mukanya kayak meja, kan nggak begitu. Allah alam raya yang luar biasa, menciptakan alam yang luar biasa, menciptakan bumi, langit, menciptakan manusia, menciptakan malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan sama dengan manusia, tidak akan sama dengan malaikat, tidak akan sama dengan bumi, tidak akan sama dengan langit, tidak akan sama dengan sesuatu apapun. Allah, dia yang wajibul wujud, yang wajib wujudnya, yang menciptakan causa prima. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah. Orang-orang mulhid, orang-orang ateis itu dia berdebat, ingin mendebat Imam Abu Hanifah. Orang mulhid, ateis itu nggak percaya adanya Tuhan. Alam raya itu tercipta ya karena proses alami biasa. Bahkan ada yang mengenalnya dengan dari teori ledakan Big Bang ya. Jadi alam raya itu asalnya dari partikel angkasa menggumpal terus panas asalnya, menggumpal, prosesnya cepat mubengnya itu. Dalam berjuta-juta tahun mengalami makin melar-melar, meledak dari intinya, duar, Big Bang. Kemudian dari situ alam raya tersebut berputar terus, karena ada yang besar itu matahari, berputar terus sampai berjuta-juta tahun kemudian mengalami proses kondensasi, pendinginan. Lalu kemudian bumi bisa ditempati dan yang lain tidak bisa ditempati. Itu kebetulan karena kata orang-orang yang ateis mulhid, dia nggak percaya bahwa itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam Al-Quran itu sudah ada tuh. Jadi bumi dan langit itu asalnya kanata ratqan fafataqnahuma. Bumi dan langit itu asalnya satu. Fafataqnahuma kemudian aku pisahkan di antaranya. Itu yang mendasari bahwa teori Big Bang itu sebenarnya ada di dalam Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya pun tidak, wujudnya alam raya ini adalah tanda bahwa Allah itu memang wajibul wujud, harus ada. Gitu. Suatu saat orang-orang ateis pengen mendebat Abu Hanifah, seorang imam besar dari madhab Hanafi, pembangun madhab Hanafi. Nah, hari yang ditentukan sudah tiba. Orang-orang ateis jago-jagoannya sudah pada datang, murid Abu Hanifah sudah datang, tinggal Abu Hanifah yang belum datang, telat dia. Kayak Pak Asep telatan. Ya. Jadi suatu saat ketika ditunggu beberapa lama nggak datang, Abu Hanifah baru datang. Loh, kenapa ente telat? Kata Abu Hanifah, rumah saya jauh, saya harus menyeberangi sungai. Di sungai itu nggak ada perahu, nggak ada angkutan, nggak ada kapal dan sebagainya. Terus bagaimana dong? Akhirnya saya tunggu tersebut di tepi sungai karena nggak ada perahu. Tiba-tiba datang pohon, ya batang-batang pohon gitu kan. Dari sungai tersebut tiba-tiba datang pohon. Lalu pohon tersebut itu satu sama lain membentuk jadi perahu sendiri. Ketika aku naik di atasnya, nggak ada layarnya, nggak bisa jalan. Tiba-tiba ada kain datang, lalu kemudian yang mangsang sendiri menjadi layar. Jadilah aku sampai sini. Abu Hanifah gila ini ternyata. Belum debat aja udah gila. Masa ada tiba-tiba batang pohon kayu nyusun dirinya sendiri lalu jadi perahu, lalu kemudian bikin layar, kain datang tiba-tiba jadi layar? Nggak mungkin. Perahu itu ada ya karena ada yang bikin. Kata Abu Hanifah, betul begitu. Itulah kenapa ketika alam raya sudah ada, itu nggak mungkin ujuk-ujuk jadi. Mereka menyusun dirinya sendiri, nggak mungkin. Pasti ada yang menciptakan, ada yang membuat, dan yang membuat itu Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang ateis tersebut kalah terdiam. Sebelum debat sudah kalah. Itu hebatnya Abu Hanifah. Cerdas Abu Hanifah. Jadi itu wajib. Kalau makhluk itu jaizul wujud. Kita, anak kita, cucu kita, planet, alam raya itu jaizul wujud. Boleh ada, boleh tidak. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki ada ya ada, kalau Allah menghendaki tidak ada ya tidak ada. Itu namanya jaizul wujud. Tapi kalau wajibul wujud itu harus ada, wajib.
Kenapa? Karena Dia yang mewujudkan, dan Allah itu ada tanpa permulaan. Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairu. Kata Rasulullah dalam Sahih Bukhari, Allah itu ada dan tidak ada sesuatu apapun yang bersama Allah. Selain Allah itu nggak ada suatu apapun. Jangan seperti pikiran orang-orang sesat yang mengatakan bahwa Allah itu bersamaan dengan ruang dan waktu. Itu namanya sesat. Yang menciptakan ruang dan waktu itu Allah Subhanahu wa taala semuanya. Jadi Allah itu ada, walam yakun syai'un ghairu, sebelum apapun di dunia ini ada, sebelum alam raya ada, sebelum waktu ada. Ruang itu kan sebenarnya sesuatu yang sifatnya apa ya, imajinatif ya. Karena kita nggak bisa untuk kemudian mendeskripsikan ruang. Ini disebut ruang kelas. Kalau dibongkar, mana ruang kelasnya? Nggak ada. Seperti itulah ruang itu. Kata Pak Muklis itu kalau bangun ruang seperti itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala adalah wajibul wujud. Wal awalu bila bidayatin. Allah Subhanahu wa taala itu awal, qadim bahasanya itu. Bila bidayatin, tanpa ada permulaan, awal tanpa ada permulaan. Kalau awalnya jari kita, ini nih, jari kita ini seangganya jempol ini awal. Itu ada dari permulaannya. Apa permulaan dari jempol kita ini? Dari ketidakadaan. Awal manusia, Adam alaihissalam, itu misalnya, itu disebut manusia pertama. Tapi ada yang mendahului, yaitu ketiadaannya. Ketiadaan itu mendahului daripada keadaannya. Allah Subhanahu wa taala tidak didahului apapun. Allah itu tidak pernah tidak ada terus. Makanya al-awwal bila bidayah. Allah itu awal tanpa ada permulaan. Qadim. Kapan Allah itu ada? Ya memang ada dari dulu kala tanpa ada permulaannya, dan akan terus ada sampai hari kiamat, terus ada terus tanpa ada pungkasannya juga. Maka di dalam kitab ini dikatakan wal akhiru bila nihayatin, dan Allah itu yang akhir tanpa ada batasnya, tanpa ada batasnya. Awal tanpa permulaan, akhir tanpa batas. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, nanti kita kalau mengenal Allah begini, dengan apa yang tertulis di tarjih ini, misalnya kita kenal dengan baik, besok kalau ada makhluk kok ngaku-ngaku Tuhan, kita bisa menangkisnya, nggak percaya. Loh, Dajjal laknatullah alaih itu fitnahnya luar biasa loh. Dajjal itu makhluk Allah yang memiliki keanehan-keanehan. Tangannya bisa keluar tepung. Kemudian dia itu bisa ilmu melipat bumi, satu kedipan sampai Arab, satu kedepan lagi sampai Surabaya, sampai Amerika. Itu Dajjal. Orang-orang banyak yang tertipu karena dia sakti mandraguna. Lalu dia mengatakan saya adalah Tuhan, kami adalah Tuhan. Banyak orang yang kemudian jadi pengikutnya, masuk ke dalam surganya dia, bergembira, bersenang-senang dengannya. Tapi orang mukmin tidak. Kenapa orang mukmin tidak tertipu? Karena orang mukmin tahu ciri Dajjal, tahu ciri Dajjal dan tahu sifat Allah. Allah itu tanpa ada permulaan, Dajjal itu ada permulaannya. Ya, Allah itu laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dajjal kayak manusia. Apalagi kalau diterangkan dalam hadis sahih itu, Dajjal itu rambutnya keribu, ya, keriting dia rambutnya itu, seperti itu. Jadi nggak ada ganteng-gantengnya ya, rambutnya keriting, matanya buta satu yang kanan, dan butanya itu, ya Allah, nggak enak dilihat itu, kayak anggur busuk yang nggak usah dibayangin lah. Di jidatnya ada tulisan kafaro, kafir bagi orang-orang mukmin yang bisa melihat. Itu ada dalam hadis sahih Muslim. Wala yushbihuhu syai'un minal kainat, dan Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun, ya, dari suatu makhluknya, suatu apapun. Allah itu tidak serupa dengan manusia. Jadi kalau ada yang mengatakan Tuhan kita itu seperti si A si B dalam wujud manusia dan sebagainya, itu tidak, ya, atau seperti makhluknya yang lain, itu tidak. Tuhannya orang Islam, Allah Jalla wa'ala, itu tidak serupa dengan makhluk. Maka meskipun kita nanti bisa melihat Allah di surga, pengen gak melihat Allah di surga? Itu kenikmatan yang luar biasa itu di surga itu. Jadi konon dalam tafsir Ibnu Katsir itu
kenikmatan tertinggi bagi orang ahli surga itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu paling tinggi. Kalau Pak Asep kan bidadari ya. Pengennya kenikmatan tertinggi lihat ada bidadari, dapat bidadari itu kenikmatan tertinggi. Kalau bagi laki-laki bidadari mulu. Padahal tidak. Kenikmatan tertinggi itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Dan itu hanya diberikan bagi orang-orang yang bisa menjaga salat asar dan salat subuh. Melihat Allah Subhanahu wa taala itu nikmat yang luar biasa, sampai kata Ibnu Katsir, seandainya seluruh kenikmatan surga itu diaturkan di depannya bidadari yang paling cantik sekalipun datang, dia tidak akan pernah bergeming saking takjubnya melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ditanya seperti apa, ya kita tidak bisa mensifati, karena Allah itu tidak serupa dengan apapun. Ini harus disamkan. Jadi jangan khayal, jangan berhayal ketika kita takbir Allahu Akbar seakan-akan kita sedang menyembah sesuatu yang gede seperti raksasa duduk di atas kursi. Jangan begitu, itu namanya khayal dari setan. Banyak orang-orang awam, orang-orang bodoh yang ketika beribadah itu seakan-akan dia menyembah sesuatu yang besar. Allah kan maha besar, berarti gede sedang duduk. Enggak seperti itu. Itu namanya ente nyembah raksasa. Ya, enggak seperti itu. Ya, karena enggak ada yang serupa dengan makhluknya. Al-ahadu fil uluhiyati wa sifatihi wa af'alihi. Allah itu esa, ahad di dalam sifat ketuhanannya. Allah itu esa, esa yang betul-betul esa. Allah itu maha esa. Karena apa? Lau kana fil ardi alihah lafasadata. Kalau seandainya di bumi itu ada beberapa banyak Tuhan, pastilah rusak. Pasti rusak. Jangankan banyak Tuhan, 2 Tuhan saja rusak. Rusak. Contoh nih, kata Tuhan satu, Poncol jam 5 mau saya kasih hujan. Kata Tuhan satu lagi, oh nggak boleh. Ya, saya tidak kasih hujan. Kata Tuhan satu. Kata Tuhan yang lain, loh, saya duluan dong. Giliran saya duluan. Kalau disetujui, oke lah kalau kamu duluan. Berarti dia bukan Tuhan. Kehendaknya kalah. Allah itu kehendaknya mutlak, nggak bisa dikalahkan. Berarti deal. Ini bukan Tuhan yang satu, gitu ya. Tapi kalau dilakukan dua-duanya, kira-kira mungkin nggak dalam satu waktu hujan ya tidak hujan? Mungkin nggak? Atau bergerak sekaligus diam? Oh si A lagi bergerak, tapi sekaligus diam, nggak mungkin. Pada jam 5 terjadi sesuatu yang aneh di Poncol, situasinya hujan tetapi tidak hujan, nggak mungkin. Itu makanya rusak. Kalau seandainya ada sopir, itu 2 sopir kanan kiri gitu, ya, sama-sama nyetir, kira-kira lajunya kenceng atau malah tersesat? Tersesat, gontok-gontokan mulu tuh 2 sopir. Kita mau ambil kanan, enggak kiri aja, karena kemudian berantem. Itulah bahwa kenapa Allah itu harus esa di dalam sifat ketuhanannya. Al-ahad fil uluhiyah, Allah itu maha esa di dalam sifat ketuhanannya. Wa sifatihi, dan sifat-sifatnya. Jadi esa di dalam zatnya, esa di dalam sifatnya, esa di dalam af'alnya. Allah itu maha esa di dalam zatnya, tidak boleh berbilang zatnya. Nggak boleh Allah itu tersusun dari kepala, tangan, pundak, lutut, kaki, nggak boleh. Nggak boleh Allah itu tersusun dari badan dan sebagainya, nggak boleh. Ya, Allah itu esa di dalam zatnya, di dalam sifatnya. Semua sifat Allah itu esa. Hanya Allah sendiri, af'alnya pun esa. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus kemudian kita yakini, jangan sampai kemudian kita meyakini kok ada Tuhan, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang tidak esa, yang tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Kenapa Allah itu maha hidup? Karena semua sifat itu pasti akan melekat kepada Al-Hayyu, maha hidup. Misalnya contoh, Allah sama atau sami', maha mendengar. Yang mendengar itu hidup apa mati? Hidup. Allah itu mutakallim atau berbicara, berfirman. Yang berbicara itu pasti hidup. Sifat hidup ini sebagai kelekatan dari sifat-sifat yang lain. Allah Subhanahu wa taala qudrah atau qadirun, maha kuasa. Lah bagaimana maha kuasa kalau nggak hidup? Maka hayyun itu harus. Allah itu hayyun, maha hidup. Dan Tuhan orang Islam itu tidak pernah mati.
Nggak ada Tuhan kok disembelih, ya, atau dibikin sate, atau lagi dijemur seperti itu kan, nggak ada. Tuhannya orang Islam itu adalah Tuhan yang tidak pernah mati dan tidak pernah ngantuk. Apa di saat ayat kursi itu bunyinya tuh? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu al-hayyu yang maha hidup, al-qayyum yang maha berdiri sendiri. Allah itu nggak butuh makhluk loh. Allah itu berdiri sendiri, mengurus alam raya ini sendiri dengan dirinya sendiri. Dan bisa. Kalau coba kita bayangkan, alam raya yang sangat begitu luas, konon di alam raya itu ada berapa miliar itu galaksi, berapa miliar planet Pak Asep, ya. Alam raya itu galaksinya saja kan, konon kita berada dalam galaksi Bima Sakti ya, galaksi Bima Sakti. Itu pun tata suryanya banyak, bukan hanya kita saja. Ada yang namanya galaksi Andromeda. Andromeda di luar Bima Sakti lebih jauh. Ada lagi namanya galaksi Blue Pin Whale. Itu juga lebih jauh lagi. Itu yang kita ketahui. Alam raya ternyata luar biasa luasnya, dan itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala begitu harmonis, gak saling tabrakan, dan uniknya yang bisa dihuni oleh manusia cuma bumi. Ya, memang dipersiapkan betul. As-Sami'u al-Basir, yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu patung, itu nggak mungkin. Sebagaimana orang-orang jahiliyah itu kalau dia membuat Tuhan, ya, dari kue, mereka melaksanakan upacara itu mereka membuat Tuhan dari kue. Ya, mereka sembah-sembah Tuhan, berikan kami rezeki. Setelah itu kemudian mereka makan Tuhan mereka bareng-bareng. Seperti itu. Makanya Nabi Ibrahim dulu ketika kemudian membuat terbungkangnya Raja Namrud itu dengan cara di patung-patung tempat pemujaan dipangkas pakai kapak semuanya. Lalu kapak digantungin di leher si patung yang besar. Kemudian si Namrud bertanya, siapa yang melakukan ini ya Ibrahim? Ibrahim mengatakan, kabirhum hada, itu yang paling gede, gitu kan? Itu yang paling gede. Lah, bagaimana mungkin patung bisa nebasin? Lah, kalau nggak mungkin dia bisa nebasin, kenapa kalian sembah? Kenapa kalian menyembah sesuatu hal yang nggak bisa memberikan manfaat dan mudarat? Begitu, seperti itu. Ada beberapa orang ateis pernah mencoba untuk debat saya. Katanya Allah Maha Kuasa. Buktinya Allah suruh ngangkat batu nggak bisa, katanya. Katanya Maha Kuasa. Saya udah ngomong nih, ya Allah, tolong angkat batu tersebut ke sini. Tuh nggak gerak-gerak batunya, berarti Allah nggak Maha Kuasa dong. Mana katanya Allah Maha Kuasa? Kata orang ateis dengan logikanya. Saya bilang, Allah Maha Kuasa. Jangankan cuman batu sekecil itu, gunung saja bisa dicabut seakar-akarnya. Contohnya adalah Gunung Purba yang ada di Tauba, yang kemudian meletus dengan sangat kencangnya, tercabut seakar-akarnya hingga jadi Danau Tauba. Danau Tauba itu meletus pada ratusan tahun, ribuan tahun sebelum Masehi. Itu letusan yang paling besar sedunia. Bahkan konon pada waktu itu bumi itu mengalami gelap gulita, nggak ada matahari selama 1 tahun, membeku itu bumi. Itu saya baca, nanti coba di Google. Ya, membeku. Dan sampai sekarang kan masih aktif kan di dalamnya itu. Dan konon itu bisa berpotensi menjadi ledakan yang luar biasa itu Toba itu. Itu bisa diangkat oleh Allah begitu mudah, apalagi cuma batu. Lah tapi Ustadz, kenapa nggak bisa mengangkat batu tersebut ke sini? Persoalannya Allah itu nggak mau nurut perintah ente. Ente siapa nyuruh-nyuruh Allah? Kehendak Allah itu sifatnya mutlak, tidak bisa diintervensi oleh makhluknya. Kehendak Allah. Ketika Allah berkehendak, ya akan Allah lakukan. Masyaallahu fa'al wa man lam yasha' lam yaf'al. Apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi, apapun yang tidak dikehendaki Allah tidak terjadi. Covid itu termasuk yang dikehendaki Allah, terjadi. Meskipun seluruh dunia berdoa supaya ini diangkat, Allah belum berkehendak, yang nggak bakal hilang. Itu namanya kehendak Allah yang sifatnya mutlak. Jadi kalau ada orang ateis kemudian, oh iya kenapa nggak bisa? Bukan, Allah Maha Kuasa. Persoalannya Allah tidak mau nurutin perintah ente. Ente siapa nyuruh-nyuruh Allah? Ya Allah, angkatin batu itu. Lah ya siapa ente kok nyuruh-nyuruh Allah? Tapi kalau Allah mau berkehendak, mutlak Allah itu. Makanya kan
Apapun yang dikehendaki Allah ada, pasti ada. Masya Allah kan, wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah ada, pasti ada. Yang tidak dikehendaki Allah ya tidak ada. Maka kalau ada gadis sama bujangan, kalau pas lagi putus cinta gitu kan, karena yang satu dijodohkan, itu biasanya nulis puisi pakai bahasa Arab, ya. Ana urid wa anta turid wallahu fa'alu ma yurid, katanya gitu kan. Saya mau, Anda mau, tapi Allah melakukan apa yang Ia mau. Berarti bukan jodoh katanya. Saya sih pengen jadi suamimu, kamu juga pengen jadi istriku, tapi Allah menghendaki yang lain gitu kan. Ya itu namanya kehendak Allah yang sifatnya mutlak, nggak bisa diintervensi. Manusia itu tidak bisa mengintervensi kehendak Allah. Kita bekerja itu cuman nuruti perintah Allah dan Rasulnya dan dinilai pahala, tidak ada sangkut pautnya dengan hasil. Ikhtiar manusia itu tidak bisa mempengaruhi masyiah Allah, kehendak Allah. Makanya kemarin beberapa waktu yang lalu saya ditanya, kan ada orang yang bekerja sampai giat luar biasa, tetapi kok nggak kaya-kaya. Ada orang yang cuman nongkrong ngopi, makan pisang gorengnya, tiba-tiba dia kaya luar biasa. Ya tadi, kehendak Allah itu tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun, dan kerja itu tidak mesti atau tidak menyebabkan jadi kaya. Nggak ada sesuatu pun yang bisa memberikan imbas selain Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kerja sampai 24 jam, nggak kaya-kaya banyak. Ya. Ada yang nggak usah kerja, nongkrong. Saya punya temen tuh kerjanya mancing mulu tuh, tapi duitnya banyak. Enggak, Allah Subhanahu wa taala kalau berganda, caranya itu ya terserah Allah. Ada kalanya dia tiba-tiba dapat proyek, dapat warisan. Kayak orang-orang yang kemarin beli mobil baru-baru itu di mana tuh, yang dapat perusahaan Pertamina? Jawa. Ya Jawa, emang Jawa Timur maksudnya. Itu kan nggak pernah menduga yang kayak gitu tuh. Nggak pernah menduga sama sekali. Dia kan tiba-tiba digusur. Ini siapa yang menggerakkan kok tiba-tiba Pertamina situ? Ya Allah Subhanahu wa taala. Orang misalnya pas bagian waris sama keluarganya, dia paling didolimi, bagian kamu tanah yang paling di ujung, yang aksesnya aja sulit ke sananya dan sebagainya. Pokoknya orang, jangankan orang ke sana, jin buang anak aja nggak mau dia di sana. Ya, saking jauhnya aksesnya. Sementara keluarganya serakah pada di pinggir jalan, cari yang produktif dan sebagainya, dia terima. Tapi Allah bisa menggerakkan hati manusia, kehendak Allah. Caranya bagaimana? Ya, tiba-tiba menggerakkan presiden tuh bangun tol di situ. Yaitu di Jalan Balaraja mau ke Lebak, ya kan? Tiba-tiba dibuka tol. Ketika dilalui tol ada pintu tolnya, ya harganya udah kayak emas. Saudara-saudaranya ngiri, kayak gitu. Contoh konkret bahwa ikhtiar manusia itu tidak memiliki dampak. Itu etikat Ahlussunnah. Kalau saya ngangkat mic, saya angkat begini, saya ngangkat ini. Ini kita merasa ini kekuatan saya. Enggak, ini kekuatan Allah yang diberikan kepada saya, yang dititipkan kepada saya. Ada orang stroke, dia pengen ngangkat gelas sampai gini nih. Itu dia ikhtiarnya luar biasa. Dia punya kehendak untuk ngangkat itu, tapi nggak keangkat. Kenapa? Karena nggak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya ikhtiar tidak bisa memiliki dampak apapun. Kalau ikhtiar memiliki dampak, setiap orang sakit berobat sembuh. Faktanya banyak orang yang sakit berobat meninggal. Ini yang harus kita pahami. Ini yang kayak gini nih harus kita mengerti, karena banyak orang-orang yang ngaku Ahlussunnah wal Jamaah itu jadi Jabariyah, jadi Qadariyah. Oke. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jam berapa sekarang? Dan dia atas segala sesuatu itu maha kuasa. Maha kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala kekuasaannya itu tidak terbatas, maha mampu melakukan apapun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apa itu namanya? Perkara Allah Subhanahu wa taala, ya gitu. Apabila dia menghendaki sesuatu, maka cukuplah dia berkata kepadanya kun, jadilah, maka fayakun, jadi. Allah itu kalau menghendaki sesuatu, ya tinggal berkehendak jadi, langsung jadi. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia langsung dewasa, bisa nggak kira-kira? Bisa. Ya, tapi kenapa harus ada proses? Dari kecil supaya kita ikut sama Allah, fa'at ba'asababa.
Kalau Anda pengen cerdas, belajar. Kalau Anda pengen kaya, bekerja. Kalau Anda pengen menjadi orang yang soleh, maka bergaulah dengan orang soleh. Itu seperti itu. Kita ikut proses. Allah yang Maha Kuasa saja menciptakannya pakai proses. Bumi dan langit itu diciptakan oleh Allah dalam Al-Quran itu 6 masa. 6 masa. Seperti itu, saudara. Oke, satu bahasan lagi sampai tanbih selesailah kita. Wa huwa alimun bima yaf'alun, dan dia maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Allah maha mengetahui apa yang dilakukan oleh makhluknya. Bahkan ya'lamu ma fi sudur, mengetahui apa yang terlintas dalam hati. Apa yang kita sembunyikan Allah pasti tahu. Ketika kita berdua, Allah yang ketiga. Ketika kita berempat, Allah yang kelima. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apapun yang diperbuat makhluknya, tidak samar sedikit pun. Sampai seandainya ada semut hitam merangkak di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita, Allah pun tahu. Allah tahu terhadap apa yang akan terjadi esok hari. Tahu, seakan-akan kita menceritakan yang telah terjadi. Allah maha mengerti. Nanti anaknya Pak Joko ada berapa, kemudian anaknya akan jadi apa, Pak Muklis cucunya berapa, Allah itu sudah tahu semuanya, Pak Muklis. Bahkan diciptakan, itu semua diciptakan sebelum Allah menciptakan Pak Muklis, sebelum Allah menciptakan bapaknya Pak Muklis, sebelum Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam. Allah maha tahu, mengetahui apa yang kita perbuat. Kalau Allah mengetahui apa yang kita perbuat, konsekuensinya adalah kita hati-hati dalam perbuatan kita. Jangan-jangan apa yang menurut kita itu sendiri, tidak ada orang lain yang lihat, Allah yang maha tahu, pasti diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq berada di dalam Gua Hira, Gua Sur bukan Gua Hira. Gua Sur itu kalau antum nanti suatu saat pergi umroh dari Makkah itu lumayan jauh, ya. Dan lerengnya itu terjal sekali. Gua Sur itu terjal sekali, masuk ke Gua Sur tinggi. Dan guanya itu sempit, Gua Sur. Jangan dikira Gua Sur itu seperti Gua Pindul, ya. Seperti itu bukan. Kalau Gua Pindul mah bisa renang, Gua Sur itu kecil dalamnya. Rasulullah dan Abu Bakar pernah di situ, ngumpet dari kejaran orang-orang kafir. Saya bayangin, saya waktu lewat situ tuh saya nangis. Saya harus kenapa? Bayangin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sembunyi-sembunyi di malam gelap gulita naik gunung. Itu bukan gunung gede Pangrango yang sedemikian asiknya untuk didaki. Gunung itu adalah gunung batu yang hitam dan kerikil sifatnya. Rasulullah kemudian sembunyi di situ. Kemudian Abu Bakar cemas. Waduh, cemas luar biasa, ini gimana? Kata Rasulullah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan tak sedih, Allah bersama kami. Ya. Itu kalau kita merasa diawasi Allah ya begitu. Kita jalan malam, enggak usah takut hantu. Innallaha ma'ana. Dan yang paling baku, kata alimun bima yaf'alun itu merupakan bentuk apa itu namanya? Spionase bagi kita. Kita itu merasa diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah merasa saya merdeka, nggak diawasi oleh Allah. Dimanapun kita berada, kita diawasi oleh Allah. Maka Rasulullah berpesan, ittaqillah haitsu ma kunta. Takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Al-mutassifu bil kalam wa kulli kamalin. Allah disifati dengan kalam. Allah maha berfirman. Jadi Allah tidak mungkin bisu. Allah maha berfirman. Allah sendiri menegaskan wa kallamallahu Musa taklima. Allah pernah berbicara langsung kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Berbicara langsung. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat kalam, dan kalamnya itu qadim, dan sifatnya juga azali. Ya, bukan hadis. Hadis itu seperti contoh ketika saya ngomong saya mau makan, itu hadis. Kenapa? Karena sebelum saya ngomong itu tidak ada ucapan itu namanya hadis baru. Tapi kalau kemudian kalamnya Allah itu ada sifatnya qadim, azali. Karena semua sifat Allah harus qadim. Kenapa harus qadim? Sebab kalau baru itu sifatnya manusia, sifatnya makhluk. Kenapa kok harus beda dengan makhluk? Karena tadi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Enggak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berbeda dengan makhluknya secara totalitas. Kita iman enggak Allah itu maji datang?
Kita iman nggak Allah itu nuzul, turun, iman, tetapi tanpa pergerakan. Kalau Pak Didi datang itu pasti bergerak, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Turun itu dari atas ke bawah, itu namanya turun. Allah tidak begitu. Maka Ahlus Sunnah meyakini Allah itu nuzul ila samai dunia, tapi tanpa bergerak, tanpa pindah. Lah kalau pindah, Allah masa pindahan? Dulu ketika Allah belum menciptakan aras, Allah sudah ada kan? Ketika Allah menciptakan aras, lalu Allah pindah ke aras, pindahan dong. Ketika sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia, pindahan lagi. Lah kok pindahan mulu? Yang pindahan itu makhluk. Begitu. Al-munazzahu an kulli naqsin wa muhalin. Ya, jadi Allah itu bersifatan kamal, semuanya sempurna. Kita punya ilmu sama, tapi ilmunya Allah sempurna. Allah itu maha hidup, hidupnya sempurna tanpa nyawa. Allah itu tanpa nyawa. Allah itu kuasa, kekuasaan Allah sempurna. Jadi sempurna semuanya, Allah itu sempurna. Manusia sifatnya nakis, kurang. Kita punya telinga mendengar, tapi nakis. Telinga kita itu tidak bisa mendengar dalam jangkau 1 kilo, nggak bisa. Itu namanya kita memiliki kekurangan. Nah makanya Allah itu maha suci dari segala kekurangan. Dan yang muhal, apa contohnya muhal? Bisu, Allah tidak mungkin bisu. Apalagi muhal, Allah ada 2, Allah ada 3. Temun apalagi yang muhal? Allah butuh sama makhluk, itu muhal semuanya, tidak mungkin. Allah nggak kuasa. Tadi ya ada tawar menawar antar Tuhan, diskusi. Ini baiknya gimana nih? Wilayah Bungur kita hujannya apa enggak? Menurut saya sih tidak. Nah, Allah diskusi, itu berarti Allah dhaif. Allah itu ajiz. Nggak mungkin Allah itu ajzun, lemah, tidak mungkin. Ya. Yahluku ma yasha, Allah menciptakan apapun yang Ia kehendaki, suka-suka Allah. Allah itu tidak akan pernah ditanyai perbuatannya. Ya Allah, kenapa Kau ciptakan orang begitu pendek, kuntet begitu, udah begitu hidup miskin lagi? Nggak ditanya Allah itu. Suka-suka Allah, wong Allah yang mencipta. Ya. Ya Allah, kenapa Kau ciptakan aku dalam keadaan begini? Itu selalu protes. Bahkan kita sering ya, maaf ya, kalau lagi sendiri, lagi banyak musibah, ya Allah, kenapa begitu berat ujian saya ini ya Allah? Apa salah dan dosa aku? Selalu begitu kan? Ngerasa sok suci sehingga gak punya dosa. Padahal merasa bahwa apa salah dan dosaku itu dosa. Apa salah dan dosaku ya Allah? Gak kuat ya Allah, sakit. Ya Seb ya, saya itu salut sama abah saya. Abah saya itu dulu waktu kena penyakit kanker paru-paru, selalu diomongkan sama saya, udah nak, kamu yang ikhlas, bapak aja ikhlas kok. Bapak itu kan makhluknya Allah, sekedar menjalani apa yang jadi titah Allah. Kalau Allah menghendaki bapak ya begini, ya sudahlah, saya jalani saja dengan ikhlas itu. Padahal sakit kanker paru-paru itu kata dokter sakitnya luar biasa. Sampai abah saya itu dikasih morfin loh. Morfin itu obat peredam sakit terhebat. Tapi ya itu tadi luar biasa, nggak pernah ngeluh. Kalau sakit itu terus astagfirullah, 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 nggak pernah. Aduh, nggak pernah. Jagoan memang. Makanya dan satu yang saya ingat itu bahwa saya itu sekedar menjalani apa yang Allah kehendaki. Jadi kita seperti itu. Perbuatan Allah itu tidak dimintai pertanggungjawaban, perbuatan kita ini yang dimintai pertanggungjawaban. Kita itu yang akan ditanyai oleh Allah, kenapa kamu berbuat begini, kenapa berbuat begitu, itu ditanyai. Kita tidak ditanyai oleh Allah Subhanahu. Allah tidak ditanya tentang perbuatannya, enggak. Ya, makanya Allah menciptakan apapun yang dikehendaki. Wa yahtaru biyadihil amru kulluhu. Dan Allah memilih Nabi Muhammad jadi nabi. Apa nabi usul? Tidak. Allah menjadikan seseorang ini untuk menjadi presiden. Apakah dia usul? Tidak. Enggak pernah usul. Dipilih. Saya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala jadi anaknya si fulan. Itu saya enggak pernah usul. Dipilih. Suka-suka Allah. Enak banget ya jadi anaknya presiden. Ya suka-suka Allah. Ya. Jadi ya karena yang punya Allah loh. Misalnya saya gambarnya gini. Butet punya ayam. Ayamnya ada 5, yang gemuk, yang kurus, yang jangkung dan sebagainya. Mau mana yang dipotong kan terserah Butet kan? Masa kemudian itu yang gemuk aja dipotong? Enak aja ayam-ayam saya sendiri kok. Nah,
Dipotong nggak ada kemudian komplain. Ini makhluk ini punya Allah Subhanahu wa taala. Kita itu sak dremong lampai. Tapi wajib ikhtiar. Ikhtiar itu kalau kita lakukan dapat pahala. Saya bekerja nih siang malam, kok nggak kaya-kaya? Ikhtiar saya kerja itu ada pahalanya. Kalau kita nganggur, orang yang nganggur kemudian mengharapkan belas kasihan orang, ya mengharapkan orang lain ngasih amplop karena dianggap orang soleh, itu hina. Allah itu menyukai orang-orang yang bekerja tapi masih bisa melaksanakan fardu-fardunya, kewajiban-kewajibannya. Itu disebut sebagai orang yang mujahadahnya sempurna. Bekerja tapi sholatnya rajin, bekerja tapi puasanya rajin meskipun cuma Ramadan doang puasanya, bekerja tapi bayar zakat. Ya, wow, saya belum wajib zakat. Ya nggak apa-apa kalau belum wajibnya baru zakat fitrah, nggak apa-apa ya. Nanti suatu saat saya doakan mudah-mudahan zakat mal semuanya wajib. Amin. Kemudian bekerja tapi bisa menunaikan kewajiban yang lain. Itu Allah suka, itu namanya dia telah mencapai kesempurnaan di dalam mujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Saya rasa begitu, ngajinya sudah lama, saya juga udah ngap-ngapan. Ya, mohon maaf. Kita mestinya kalau kita belajar tauhid itu, kita nanti tawakalnya tinggi. Masalah rizki, ya kita pasrah sama Allah, tawakal sama Allah. Urusan rizki Allah yang maha ngatur. Orang-orang kaya yang saya tanya-tanyain orang kaya itu nggak pernah menduga. Saya punya Pak D misalnya, punya showroom sukses lah, ya bisa beli sawah sampai berhektar-hektar dan sebagainya. Asalnya tukang ojek di Jakarta. Saya tanya kenapa dulu? Ya nggak tahu, saya jalani hidup apa adanya, pasrah sama Allah, syukur sama kita, syukur aja sama Allah Subhanahu wa taala, saya syukuri. Tiba-tiba karena dia biasa ngojek, ada tetangganya mau beli motor, nyuruh dia, Pak tolong dong beliin motor gitu kan. Akhirnya dicariin motor, puas dikasih duit 100.000 gitu kan. Kemudian ada lagi karena motornya kok bagus, ini siapa? Oh si fulan yang nyari. Kemudian ke beliau lagi, dicarikan lagi, dapat untung 100.000. Dia berpikir kenapa saya nggak nyari sendiri, nggak nyediain. Akhirnya beliau langsung kemudian ngambil motor-motor bekas dari Jakarta, dibawa ke kampung, dibalik nama, dijual, laku gede, makin gede. Kita itu cuma ikhtiar, kewajiban kita. Hasil itu Allah Subhanahu wa taala kok. Ya. Ikhtiar. Makanya orang yang punya iman itu nggak pernah depresi. Nggak pernah stres kalau nggak punya duit itu, nggak punya rezeki. Ya. Sama kenapa? Karena dia tawakal, ya Allah. Di dalam Quran itu kata tahlik, penciptaan dengan irzak, memberikan rezeki itu dibarengkan. Allah menciptakan kamu dan akan memberikan rezeki kepada kamu. Lah terus apa manusia nggak kemudian dikasih cobaan? Dikasih, semua manusia itu dikasih cobaan. Bahwa setiap hidup itu kita dikasih ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menciptakan hidup dan mati, ya. Untuk menguji kamu siapa yang paling bagus amalnya. Jadi setiap hidup itu ujian. Ada yang diuji kaya. Kaya itu ujian nggak? Ujian. Tapi ujian yang menyenangkan. Rezekinya banyak, ya. Badannya nggak pernah sakit, itu ujian yang menyenangkan. Itu orang kaya. Ada namanya ujian miskin. Itu semua ujian. Tapi kata Umar bin Khattab, banyak orang ketika diuji penderitaan itu kuat loh. Orang diuji sakit gigi, zikirnya kuat. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah ya Allah. Nyebut terus kan. Sakit perut juga begitu. Orang dicoba banyak hutang, duhanya rajin. Saya tahu lihat ini rajin duha nih, hutangnya banyak nih biasanya. Atau dia kadang-kadang memiliki cita-cita sesuatu yang tinggi nih. Ini duha terus. Nah, ini lagi sesuatu nih, lagi ada sesuatu yang diincar. Kalau sudah terlanjur kaya, biasanya lupa duha. Kalau saya memang dari dulu nggak begitu suka sholat duha, ya, nggak tahu ya dari dulu sih. Ya sholat duha itu sunnah, tapi sholat duha yang mungkin seseorang harus cari amaliyah yang sendiri, yang merasa dirinya nyaman, begitu. Jadi kalau kita diuji kaya, itu kata Sayyidina Umar, itu banyak orang yang nggak kuat. Lupa sholat, lupa zikir. Orang sehat, antum sehat nggak pernah sakit gigi, nggak pernah nyebut istighfar kok buktinya.
ya. Tapi coba kalau sakit meriang, demam aja kan, astagfirullah ya Allah, ingat mati nih, astagfirullah ampuni dosa. Itu saya kalau pas lagi kemarin demam tuh, ya Allah ampuni dosa hamba, ya Allah panjangkan umur hamba, ya Allah anak masih kecil gitu kan. Kalau lagi sakit ingat mati nggak Pak Muklis? Ingat dosa-dosa. Kalau lagi sakit coba lagi sehat, lah enggak. Itu fakta. Banyak orang yang justru ketika diuji kaya nggak mampu. Saya rasa begitu. Saya tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.